Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mengawali perjumpaan kita akan lebih indah jikalau kita dahului dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Oleh karena itu, mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Berikutnya ingin kami sampaikan tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kisah nyata, lama hidup nelangsa, lalu amalkan ini, dapat duit tiban 75 juta dan diangkat menjadi PNS. Kisah nyata nan pilu ini dialami oleh seorang guru GTT, tetapi berakhir dengan bahagia. Terbiasa hidup susah dan prihatin sejak kecil, ia bisa menamatkan sarjananya dengan bersusah payah karena faktor biaya. Setelah lulus, ia melamar ke sana kemari, tapi hasilnya semuanya nihil, alias tidak ada yang diterima. Kemudian ada satu institusi yang menerimanya dengan syarat mau menunggu 1 tahun. Ia pun lakukan itu. Sambil berdoa, sambil puasa, sambil sholat malam, ia lakukan. Agar cita-citanya yang sudah dibangun susah payah oleh orang tuanya bisa tercapai. Karena orang tuanya hanya seorang petani kecil yang berdarah-darah bisa menyelesaikan kuliah anaknya. Kemudian hari berganti hari, bulan berganti bulan, maka si pelamar ini pun akhirnya sesuai dengan rencana awal bisa mengabdi sebagai guru GTT. Begitu diterima, ia pun syukur luar biasa karena bisa meringankan beban orang tuanya. Anaknya sudah menjadi guru meskipun hanya guru GTT, yang gajinya tidak perlu kami sampaikan, sangat memprihatinkan. Kemudian Allah memberikan hidayah, petunjuk, isti'anah, pertolongan yang berupa ia dilamar oleh seorang guru juga, tapi juga masih wiyata bakti atau GTT. Maka menikahlah mereka berdua dengan sederhana. Seorang gadis bisa menikah sesuai tepat waktu yang paling baik, ia pun juga mensyukurinya. Kemudian tidak pernah lupa selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar diberikan hidayah jalan yang terbaik untuk hidupnya. Singkat cerita, ia pun akhirnya mengandung, dan kebingungan mereka berdua muncul lagi. Biaya persalinan yang tidak murah, biaya pengobatan untuk kalau sakit, untuk masa pertumbuhan ia butuh asupan-asupan yang bergizi, semuanya beli dan mahal.
Akhirnya pun ia berdua hanya bisa pasrah kepada Allah, tetapi tidak pernah lupa untuk memohon petunjuknya. Kemudian berdua mereka mendoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pun di tengah kebimbangan, kesusahan yang tiada terperi itu, membayangkan biaya kelahiran yang mahal dan harus mandiri karena tahunya orang tua sudah bekerja, sementara penghasilannya masih sangat memprihatinkan. Doanya ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didengar kesusahannya, keprihatinan dan ketulusan serta keikhlasannya menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil menanti kelahiran, sudah 6 bulan, tinggal 3 bulan, tiba-tiba pertolongan datang dari Allah. Sang suami diterima menjadi tenaga sukarela dalam Asian Games di Jakarta dan Palembang tahun 2018. Setelah bekerja sekitar 2,5 bulan, ia pun pulang membawa uang 50 juta. Tanpa dinyana, inilah uang kaget yang pertama. Begitu pulang, membawa uang itu diserahkan kepada istrinya, ia pun tiba-tiba dipanggil lagi untuk mengikuti seleksi menjadi tenaga sukarela di Asian Para Games pada tahun yang sama setelah Asian Games di Palembang. Maka dia pun di sana, dan singkat ceritanya ia bisa menunaikan tugasnya dan berhasil membawa uang 25 juta. Tetapi kesulitan muncul lagi. Di akhir dia harus menyelesaikan tugasnya di Palembang, ia pun harus mendaftarkan diri menjadi pegawai negeri karena ada pembukaan. Istri pun dalam mengandung, membantu suaminya menyelesaikan tugas-tugas. Karena ia berada di Palembang, suaminya akhirnya dapat diatasi. Kemudian setelah pulang, kemudian melaksanakan tes. Dan Allah memberikan petunjuk yang luar biasa, pertolongan yang luar biasa. Akhirnya keduanya lulus menjadi seorang pegawai negeri sipil dalam status CPNS. Kemudian keduanya ini menjadi hidup bahagia. Lahiran dapat teratasi dengan biaya yang sangat cukup untuk ukuran dia. Kemudian ia pun bisa membeli sepeda motor yang baik untuk pergi ke tempat tugasnya. Lalu apa rahasianya? Tentu ada rahasia. Yang pertama, ia tidak pernah yang namanya waktu dari remaja sampai dengan dia menikah selalu melaksanakan puasa Senin Kamis mencontoh Rasulullah. Barangkali inilah yang membuahkan hasil luar biasa ini, dan ia pun tidak pernah lupa berzikir. Istighfar 33 kali, kemudian yang kedua hamdalah 33 kali, dan Allah Akbar 33 kali setiap selesai sholat fardunya 5 kali sehari kali 33. Kemudian selalu berdoa seperti yang diajarkan Rasulullah, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, wahai Tuhanku, atina, berilah aku fid dunya hasanah, di dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Itulah doa yang sering diucapkan, dan tidak lupa menambahkan satu lagi, ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itulah yang diajarkan Rasulullah. Doa sapu jagat digabungkan dengan doa tambahan yang diberikan oleh Rasulullah. Akhirnya ia sekarang hidup tentram dengan cita-cita yang sudah
terkabul dan digenggamannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kalau Allah yang benar, itulah semuanya dari Allah. Yang salah kami, karena kami merasa orang yang fakir akal ilmu. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.